teman-teman kecil, kalian pernah nggak sih penasaran kenapa hujan bisa turun? Atau bagaimana air bisa terus berputar dari sungai, danau, sampai menjadi hujan lagi? Hari ini kita akan belajar hal seru tentang cuaca dan siklus air, sebuah proses yang sangat penting bagi makhluk hidup di bumi. Yuk, siapkan semangat dan ikut petualangan belajar kita supaya makin pintar dan tambah asyik. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rosa Hayat Ramadhani dengan NIM 08, Arinda Fahmidina dengan NIM 025, Alendra Gibran Ramadan dengan NIM 035, Hafiz Ibrahim dengan NIM 037, dan terakhir Lila Aryana dengan NIM 051. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa cuaca di sekitar kita bisa berubah-ubah? Kadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah kondisi udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian. Selain itu, terkadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Jenis-jenis cuaca. Berikut adalah berbagai jenis cuaca yang biasa terjadi. Yang pertama, cuaca cerah. Matahari bersinar terang dan tidak ada awan yang menutupi. Yang kedua, cuaca berawan. Langit ditutupi oleh awan tetapi tidak terjadi hujan. Yang ketiga, cuaca mendung. Langit ditutupi awan gelap dan berpotensi turun hujan. Yang keempat, cuaca hujan. Air hujan turun dari awan ke permukaan bumi. Yang terakhir, cuaca badai. Terjadi angin kencang yang disertai dengan petir dan hujan lebat. Apa itu siklus air? Hujan merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan seperti koleksi atau pengumpulan air, evaporasi atau penguapan air, kondensasi atau pembentukan awan, dan presipitasi atau turunnya hujan. Siklus air dimulai dari tahap koleksi atau berkumpulnya air di lautan, danau, waduk, dan sungai. Yang kedua yaitu evaporasi, penguapan air karena matahari. Yang ketiga kondensasi, uap air menjadi titik air dan awan. Dan yang terakhir yaitu presipitasi, yaitu turunnya hujan dari awan ke bumi. Siklus yang pertama, koleksi. Koleksi atau pengumpulan air adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Siklus yang kedua yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan air adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Kondensasi atau pembentukan awan adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Presipitasi atau turunnya hujan adalah proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Berikut adalah beberapa manfaat dari siklus air. 1. Menjaga ketersediaan air di bumi. Siklus air memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, danau, waduk, sungai, maupun tanah. 2. Mengisi sumber air tanah. Penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum atau sumur dan pertanian. 3. Menjaga ekosistem. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup.